Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Selvi Manete, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas topik dengan judul Pentingnya Manajemen Farmasi Rumah Sakit dalam Layanan Kesehatan. Layanan kesehatan modern menuntut kualitas pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga menjamin keselamatan pasien atau yang disebut dengan patient safety. Salah satu unit yang memiliki kontribusi paling besar dalam memastikan mutu pelayanan tersebut adalah instalasi farmasi rumah sakit. Manajemen farmasi berfungsi mengatur seluruh proses terkait obat, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga penggunaan obat pada pasien. Dengan kata lain, manajemen farmasi memastikan bahwa obat tersedia aman, bermutu, dan digunakan secara rasional. Dalam konteks rumah sakit yang semakin kompleks, manajemen farmasi menjadi fondasi penting untuk menjamin kontinuitas terapi dan mencegah kesalahan obat atau medication error. Kebutuhan jenis obat yang semakin beragam, meningkatnya penyakit kronis, serta tuntutan efisiensi biaya membuat manajemen farmasi tidak dapat dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai bagian strategis yang menentukan keberhasilan pelayanan rumah sakit. Apa itu manajemen farmasi rumah sakit? Apa tujuan dan bagaimana ruang lingkup dari manajemen farmasi? Serta bagaimana peran dari manajemen farmasi dalam layanan kesehatan? Manajemen farmasi rumah sakit adalah suatu proses pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan kefarmasian dalam lingkup rumah sakit, meliputi perencanaan kebutuhan obat, pemilihan obat, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan farmasi klinis, pengendalian mutu, serta evaluasi penggunaan obat. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien tepat jenis, tepat dosis, tepat indikasi, aman, dan efektif. Manajemen farmasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat secara terus-menerus, menjamin mutu obat selama proses penyimpanan dan distribusi, mengendalikan biaya obat agar tetap efisien, meningkatkan keselamatan dan efektivitas terapi pasien, mendukung pengambilan keputusan klinis bagi tenaga kesehatan, mencegah terjadinya medication error. Ruang lingkup dari manajemen farmasi rumah sakit meliputi perencanaan obat. Perencanaan obat dilakukan berdasarkan pola penyakit, data penggunaan obat sebelumnya, rekomendasi formularium rumah sakit, dan kebutuhan klinis. Pengadaan obat. Pengadaan obat meliputi pemilihan pemasok, proses tender, evaluasi mutu dan harga, serta pemenuhan regulasi. Penerimaan dan penyimpanan obat dilakukan berdasarkan prinsip FIFO dan PEPO, pengendalian mutu, serta keamanan stok. Pendistribusian obat. Sistem distribusi obat dapat dilakukan berupa unit dosis, resep individual, atau floor stock, tergantung kebijakan dari rumah sakit itu sendiri. Pelayanan farmasi klinis meliputi medication counseling, drug information service, monitoring terapi, dan pencegahan interaksi obat. Monitoring dan evaluasi penggunaan obat termasuk audit resep, penilaian rasionalitas obat, dan evaluasi kejadian efek samping obat. Manajemen farmasi dalam layanan kesehatan mempunyai peran menjamin ketersediaan obat di rumah sakit. Seperti diketahui, ketersediaan obat merupakan syarat utama dalam pelayanan kesehatan. Ketidaksediaan obat dapat menghambat proses terapi, meningkatkan risiko komplikasi, dan menurunkan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit. Melalui manajemen perencanaan dan pengadaan obat yang efektif, rumah sakit dapat memastikan tidak terjadi stock out atau kelebihan stok yang merugikan biaya operasional. Meningkatkan keselamatan pasien.
Diketahui obat merupakan penyebab signifikan kejadian tidak diinginkan di rumah sakit. Dengan memahami manajemen farmasi yang baik, dapat memungkinkan pelabelan obat yang jelas, penyimpanan yang aman, prosedur pengeluaran obat yang terstandar, monitoring terapi obat, dan deteksi dini interaksi obat. Pengendalian mutu obat. Mutu obat dapat menurun akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Untuk itu, instalasi farmasi rumah sakit harus menerapkan standar suhu penyimpanan, kebersihan ruangan, penggunaan alat monitoring suhu, dan sistem FIFO. Hal ini memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien tetap aman dan efektif. Efisiensi biaya dan pengelolaan anggaran di rumah sakit. Di beberapa rumah sakit, obat merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran operasional. Dengan adanya manajemen farmasi yang baik, maka dapat menghindari pemilihan obat yang tidak perlu, mengurangi kadaluarsa obat, meningkatkan efisiensi pengadaan, dan mengoptimalkan pemilihan obat. Dalam pemilihan obat untuk formularium, efisiensi biaya ini penting karena berdampak langsung pada keberlanjutan pelayanan rumah sakit. Dukungan terhadap pengambilan keputusan klinis. Peran farmasi sangat penting dalam tim kesehatan melalui analisis pola penggunaan obat, rekomendasi terapi obat, informasi obat kepada dokter dan perawat, intervensi farmasi untuk menghindari kejadian merugikan, dan keberadaan farmasi klinis dapat memperkuat kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kesehatan. Peningkatan kepuasan pasien. Pelayanan farmasi yang cepat dan tepat dan informatif meningkatkan kualitas pengalaman pasien. Edukasi obat yang jelas membantu pasien lebih memahami terapi yang dijalani. Hal ini berdampak pada kepatuhan obat, keberhasilan terapi, dan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan manajemen farmasi rumah sakit memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat, mutu obat, efisiensi biaya, keselamatan pasien, dan keberhasilan terapi merupakan indikator yang sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan farmasi. Dan di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, rumah sakit wajib memperkuat sistem pelayanan farmasinya melalui peningkatan kompetensi SDM, teknologi, regulasi, dan kolaborasi antar profesi. Dengan manajemen farmasi yang baik, rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menontonnya. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video kesehatan lainnya. Terima kasih dan salam sehat buat semuanya.